Google Form-nya. Tadi diperjelas lagi sama kanvasnya atau template dari Pak Budi Isman. Jadi kira-kira seperti itu yang harus dipetakan oleh teman-teman The Next Sultan. Ya. Kalau dibutuhkan itu saya siap kasih ke PDF-nya ya untuk teman-teman nantinya bisa ke panitia. Jadi bisa ya nggak usah dicontoh plek-plek gitu, tapi minimal dapat gambarannya gitu ya, kira-kira seperti itu mungkin ya. Bisa dengan gaya sendiri ya, kalau merasa ini nggak perlu ya sudah nggak apa-apa ya. Saya hanya ngasih contoh dari Mas Bazuki itu gitu. Ya, ini kita langsung ke pertanyaan kah Mbak Sati atau belum? Ya, boleh. Ini juga ada yang nanya nih, yang kemarin dari Ilham Kurnia, yang kemarin sudah ngisi apa harus ngisi lagi? Kalau memang minggu lalu sudah ngisi, datanya bisa ditarik ya dengan diklik lagi linknya. Betul. Itu harusnya otomatis sudah tersedia. Dan pembelajaran kemarin juga tuh Mbak Viv, jadi pada saat mengisi teman-teman juga bisa membackup datanya atau isiannya itu di Excel ataupun Word, sehingga pada saat nanti terjadi kendala masih tersimpan dengan baik gitu. Ya. Nah, tadi juga kalau memang sudah mengisi, mungkin itu sebelum ada penjelasan dari Pak Budi Isman ya. Sekarang kan sudah ada penjelasan dari Pak Budi Isman lebih clear gitu. Kalau mau diperbaiki lagi, lebih bagus lagi gitu berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Budi Isman. Ya. Justru saatnya memperbaiki sekarang ini. Betul. Jadi ini kan masih ada waktunya nggak mereka kan masih ada toh waktunya ya untuk memperbaiki itu kan ya. Masih nanti di akhir pekan ini mungkin ya yang diminta untuk membuat proposal. Ya, jadi ya ini kan informasi semua ya dari Mas Dion semalam, dari saya mungkin. Nah, sebetulnya kalau digabung semuanya itu, nah tentunya itu harus dijahit kan ya istilahnya ya, dijahit, dibuatkan story dari bisnis plan-nya itu, dimasukkan angkanya itu sih kalau menurut saya kan ya. Ya. Kita mulai dari yang raise hand dulu atau bagaimana Mbak Sati? Dari yang di kolom Q&A dulu aja. Baik. Teman-teman yang tadi sudah mungkin bertanya. Yang berhubungan dengan materi ya. Ya. Nah, ini mungkin dari Mbak Anissa kita sampaikan ke Pak Budi Isman ya. Mbak Anissa ini dari Kaya Botanikal, merupakan IKM apa UKM di bidang skincare dari Bogor. Ya. Yang mana produk kami ini tidak hanya satu. Nah, ini kayak kemarin juga nih tidak hanya satu ya. Dan bahan bakunya pun berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Ya. Mengenai pertanyaan nomor 11 Pak Budi Isman, apa yang harus saya tulis untuk core resources-nya? Ya, oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Artinya bisnis Anda itu kan ini ya, misalnya contohnya tadi itu Mbak Zuki tadi itu, bisnisnya satu sebetulnya, minuman sehat kan ya, minuman sehat probiotiknya. Tapi variannya bisa macam-macam. Jadi mungkin saja ada varian misalnya jus, ada jambu mungkin, ada detox mungkin, ya segala macam ya. Nah, itu variannya dari produknya. Nah, ini yang saya belum paham itu misalnya Botanika itu apakah memang produknya itu berbeda. Jadi mungkin misalnya kalau kita lihat, katakanlah misalnya Body Shop ya. Body Shop sebagai sebuah brand tentunya itu adalah satu gitu. Tapi produknya misalnya bisa saja macam-macam jenisnya gitu ya. Tapi harusnya kalau kita membangun sebuah bisnis, saya rasa DNA dari bisnisnya tetap satu ya, produknya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang 11, apa sih sumber daya atau bahan baku yang paling utama? Ya, dari semua produk itu ya masing-masing itu kan punya bahan baku masing-masing. Jadi tinggal kita melihat Paretonya ya, biasanya saya ambil Paretonya, misalnya misalnya katakan ada 3 produk jenisnya. Setiap produk itu ada 5 bahan baku utama.
berarti ada 15 sebetulnya kan gitu ya. 5 dikali 3. Nah, itu tinggal diurut aja. Kira-kira apakah itu memang Paretonya dari total bisnis kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Diisi tadi itu 5, berarti ada 15 sebetulnya bahan baku utama. Karena itu bahan baku utama yang dibutuhkan untuk 3 produk varian yang berbeda-beda misalnya. Ya, itu dengan asumsi satu produk itu memang beda-beda banget gitu. Tapi kan bisa juga tidak kan itu. Bisa saja sebetulnya walaupun produknya berbeda, tapi ada 2 atau 3 bahan bakunya sama sebetulnya basisnya gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau produk saya dulu misalnya di Danone misalnya itu yang paling utama itu tetap susu, walaupun nanti ada varian-variannya gitu ya. Jadi ada yang bahan baku yang lain, tapi yang paling besar itu susunya. Jadi misalnya skincare itu juga begitu. Mungkin base-nya fondasi dari bahan bakunya itu mungkin 1 atau 2, tapi yang lainnya ada yang membuat dia diperlukan untuk produk-produk yang berbeda. Jadi kalau memang 5 setiap produk itu memang betul-betul berbeda, tidak ada yang sama dengan 3 produk itu, berarti ada 15 bahan baku utama yang harus Anda perhatikan dan harus Anda kelola sebaik mungkin agar tidak ada masalah nanti pada saat misalnya permintaan Anda meningkat. Gitu sih. Baik, semoga menjawab ya tadi. Nah, sekarang kita kayaknya ke open cam dulu ya. Nih, sudah ada Pak Harip Syafiuddin ya. Ya, sudah bergabung bersama kita. Oke, Pak Harip Syafiuddin. Ya, silakan Pak, pertanyaannya jangan terlalu panjang ya Pak. Siap. Gini Pak Budisman. Ya. Saya kan usaha di bidang coffee shop. Apa? Coffee shop? Iya, coffee shop Pak. Saya sering lihat Pak Budi mentorin ini, apa namanya? Blue Kuringgi. Oke. Ya, di IG kan? Ya. Jadi gimana? Kebetulan kan saya buat positioningnya itu saya fokus di produk yang go green istilahnya kan, yang mendukung untuk zero waste. Oke. Di awal memang sih saya nggak add value kan, jadi saya create value dari awal karena sudah telat kan. Dari awal itu saya no plastic straw gitu Pak. Oke. Yang jadi masalah sekarang tadi begitu lihat penjelasan Pak Budi tentang apa namanya masalah tagline kita itu harus seiring dengan fokus produk kita itu. Tagline saya masalahnya udah saya buat Pak Budi. Tagline saya itu ini 1000 ideas. Karena di belakang kan belajar sama Mas Bi, Pak Bi nanti itu. Intinya kan gini ya, Anda isi aja yang 12 pertanyaan itu. Kan di pertanyaan nomor 6 itu sebetulnya kan lebih simpelnya dulu. Kita nggak usah terlalu ruwet dulu. Simpelnya apa yang betul-betul akan membedakan Anda dengan yang lainnya. Tulis aja yang paling gampang ya. Kalau soal nantinya dipoles, harus ada tagline seperti itu nanti. Mending Anda fokus ya kepada yang fondasinya dulu supaya ini waktu dijahit itu sudah bisa matching atau tidak. Nah, kalau itu sudah nanti baru tinggal kita memolesnya. Itu sih saran saya ya. Oke Pak Budi. Oke, makasih. Saya makasih. Baik, selanjutnya masih di open mic dulu mungkin ya Mbak Sati, siapa nih kira-kira Ya, Mbak? ini sudah join dari sekarang, tadi kan laki-laki, sekarang perempuan. Mbak QA Najwa. Silakan Mbak Najwa. Silakan bisa bergabung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mendapatkan kesempatan ini. Sebentar dulu Pak Pi, Pak Budisman, guru-guru terbaik. Saya mau tanya Pak Budisman, saya kan beberapa tahun ini sejak pandemi tahun 2019 ya sudah melakukan pendampingan kepada UMKM
UKM terkait dengan PIRT. Yang awalnya sih hanya iseng. Awalnya saya iseng aja untuk mendampingan mereka. Ternyata tahun 2020 saya mengadakan pendampingan yang gratis. Ya memang sukarelawan aja untuk dalam masa penanganan untuk membantu UMKM di masa pandemi. 10 orang. Ternyata itu mendapatkan apresiasi dari Bupati. Kemudian lanjut lagi tahun 2021 ini ke 12. Sehingga terus mendapatkan apresiasi bahwa oh ini kok peluang bagus ya gitu. Nah, selain itu saya kan tergabung dengan beberapa teman-teman fasilitator dan fasilitasi berikut yang lainnya, sehingga mempunyai ide kayaknya kalau saya bikin aplikasi yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan bagi UMKM menarik nih. Jadi mulai dari mulai dari pelayanan awal, perizinan, kemudian mentoring, kemudian coaching, dan sebagainya. Nah, tapi di sini saya mengalami kendala. Kendalanya menentukan ini, memulainya dari mana dulu nih, kan gitu. Karena memang awalnya benar-benar terjun, terus kemudian melihat sebuah peluang ini bagus. Nah, saya sendiri bingung, ini yang tak mulai dari mana? Apakah saya bikin aplikasi dulu, ataukah saya membuat formnya dulu, atau kayak gimana? Saya benar-benar yang lanjut. Gitu. Terima kasih, Pak. Dari mana mulainya dulu? Mulai isi dulu yang 12 pertanyaan itu. Nah, itu aja. Jadi nggak susah-susah. Jangan langsung lompat tiba-tiba langsung buat aplikasi. Nah, belum tahu konsepnya apa, problem yang mau di-solve itu apa, siapa sebetulnya penggunanya nanti, itu belum ya. Dan juga kembali ya tadi itu, hampir kalau kita mau bikin mirip-mirip dengan startup teknologi seperti itu, memang kita harus clear betul sebetulnya apa sih sebetulnya yang ingin kita berikan kepada orang yang punya problem itu lewat aplikasinya itu. Karena aplikasi itu sendiri sekarang sudah jutaan ya, kalau Anda mau bersaing di Play Store atau di Apple Store misalnya ya, itu banyak sekali ya. Nah, jadi pahami dulu ya sebetulnya apa sih sebetulnya yang menjadi problem yang ingin diberikan solusi lewat aplikasinya. Jadi saya sudah nangkap sih sebetulnya ya, nah Mbak Najwa itu, oh ini ada kesempatan ini. Nah, ini yang harus divalidasi ya istilahnya saya ya. Jangan hanya karena kita merasa bahwa oh ada berapa tadi, ada 12 plus 10 ya yang dibina ya. Jadi berarti ada 22 sebetulnya. Nah, ini pertanyaannya valid nggak kebutuhan itu misalnya ya. Apakah memang nantinya bisa jutaan misalnya orang yang betul-betul membutuhkan itu. Tapi kalau kita hanya sekedar pengen membuat aplikasi yang digunakan hanya untuk misalnya katakanlah 2.000 3.000 orang, ya boleh-boleh saja, tapi mungkin saja itu lebih baik di bawah yayasan misalnya ya, tidak di bawah bisnis gitu, karena bisnis itu harus making profit ya intinya. Kalau nggak bisa making profit ya mending dibuat di bawah yayasan aja, jadi tetap bisa membantu ya, mungkin ya dengan itu, tapi bukan itu menjadi sebuah bisnis yang ujung-ujungnya kalau namanya kita cerita bisnis, kita harus punya profit untuk bisa mengembangkan bisnis kita sehingga lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi itu ya isi aja dulu yang 12 itu ya, dan apalagi juga dengan Mas Dion sampaikan semalam, ya itu peluang-peluangnya apa sih, juga hambatan-hambatannya nanti ya. Siap. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Terima kasih Pak Budi. Baik, jadi poin pertama adalah kenali problem konsumen ya Pak Budi ya. Dan menarik tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Budi, saya nyatet satu nih mengenai problem ini. Kenali problem konsumen bukan problem usaha Anda, karena seringkali mungkin kita terjebak di problem usaha kita yang seolah-olah itu problemnya konsumen gitu ya Pak Budi. Jadi pertanyaan nomor 1 itu pertanyaannya adalah bagaimana cara saya mencari modal? itu bukan itu, itu problem Anda itu, bukan problem konsumen. Jadi problem konsumen dulu, nanti tentunya setelah itu kan permodalan nantinya. Jadi teman-teman The Next Sultan, yuk diisi nih mumpung sekarang malam ini, coba satu-satu diisi. Jadi ketika ada kendala di poin mana ya Mbak Sati, itu langsung ditanyain ke Pak Budi Isman gitu. Itu cara terbaiknya.
Betul banget tadi kata Pak Budisman, cara terbaik adalah mulai dari isi. Dengan begitu jadi makin ada kerangkanya ya Pak Budi ya. Betul, kalau enggak itu di sini terus gitu, enggak mau mencatat gitu. Betul. Kita ke kolom chat dulu mungkin ya, Mbak Sati, Pak Budi. Ya. Ini ada dari Agustina Cipta Rahayu. Selamat malam. Istri saya sudah berusia 7 tahun, Pak Budisman, untuk target market yang sama. Inovasi kami melahirkan berbagai produk dan dalam beberapa kategori seperti skincare, aromaterapi, for kids. Gitu. Untuk analisa kompetitor utama, nah ketika kita melakukan analisa di kompetitor utama, di poin 3 mungkin yaitu apakah dilakukan per kategori atau per brand, Pak? Hampir sama dengan tadi, per kategori atau per brand, tapi ini analisis kompetitor. Ya, kalau saya lebih cenderung kategori ya, kalau kita melihat, sebab di dalam kategori itu bisa bermacam-macam brand ya. Jadi artinya kalau saya mau menganalisa, saya analisa kategorinya dulu. Jadi kalau dicontohkan tadi oleh Bazuki ya, sebetulnya dia pasti kalau dia mau betul-betul yang persis mirip-mirip betul sama dia cuma satu aja mungkin ya menurut dia, Yakult tadi itu karena ada probiotiknya. Karena dia adalah minuman sehat probiotik gitu ya. Ini saya belajar dari Mas Bi soalnya yang pakai yang gitu. Jadi minuman yang sehat yang ada probiotiknya. Jadi belajar itu teman-teman semuanya ya. Bazuki sebetulnya belajar sama Mas Bi ya. Nah, artinya apa? Yang betul-betul direct itu kan sebetulnya adalah Yakult contohnya di situ ya. Walaupun kita nyebut brand nggak apa-apa. Artinya ini kan istilahnya simulasi ya untuk kita belajar. Tapi dia melihat di kategorinya ya. Jadi kategorinya kemana? Ya dia kalau mengambil hanya di kategori yang sempit minuman sehat probiotik, dia hanya satu. Padahal kan mungkin saja yang dianggap orang minuman sehat itu kan bukan harus probiotik aja. Jadi dia ngambil di minuman sehatnya. Nah, yang begitu masuk di minuman sehat memang lebih banyak tentunya ya. Nah, cuman dia pilih di antara itu dia ambil Rejuve itu ya yang sebagai sandingannya dia lah. Yang lain itu dia anggap masih kecil gitu ya. Jadi artinya kategori bagi saya, tapi kategori yang mana nih? Nah, itu pertanyaannya ya tadi itu. Kalau tadi contoh Bazuki dia hanya melihat yang persis sama dengan dia, berarti hanya satu itu yang dilihat. Tapi dia tahu bahasa konsumen pasti salah satu opsinya bukan minuman yang probiotik, tapi juga minuman yang lain dia anggap persepsinya minimal sehat. Nah makanya dia ambil Rejuve sebagai salah satunya lagi. Itu sih caranya saya. Baik. Kita mudah-mudahan tadi menjawab ya rekan-rekan, teman-teman dan konsultan. Kita mungkin masuk ke, karena sudah banyak yang ngantri di panelis nih Mbak Sati, kita masuk lagi ke panelis ya. Silakan, siapakah Mbak Sati? Ini yang udah standby mukanya nih, Mas Daniel Zeada. Oke, silakan bisa bergabung dan jangan lupa ya Mas, pertanyaannya yang simple aja, jangan terlalu lama. Silakan. Ya, silakan. Iya. Ya, silakan. Belum open. Suaranya belum ada. Belum di-unmute, Mas. Nggak kedengaran itu. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, baru kedengaran. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Budi sama Pak Budi dan semuanya. Pak Budi itu kan kalau lihat dari tabel-tabelnya itu kan harus mengenai masalah konsumen. Nah, bagaimana kalau bisnisnya itu adalah toko retail yang menjual komoditas? Kayak contoh saya kan jualannya itu kan handphone kayak gitu. Nah, sedangkan problemnya orang-orang kan beda-beda kayak gitu Pak Budi. Terus satu, yang kedua, kalau misal kayak toko handphone kayak gitu, apakah mungkin bisa scale up seperti Indomaret atau Mart kayak gitu Pak Budi? Oke. Itu pertanyaannya ya. Jadi pertama adalah bisnisnya kategorinya apa itu Mas? Kategorinya toko retail handphone. Jualan handphone baru, handphone bekas, dan pulsa pakai data. Jadi bisnisnya artinya kategorinya adalah dagang atau retail ya? Ya, benar. Retailnya retail apa? Retail handphone gitu ya.
Oke. Kira-kira kalau ditanya misalnya ke 100 orang yang misalnya pernah membeli handphone atau mau membeli handphone ya, pernah nggak mereka cerita, wah kayaknya kalau saya beli handphone itu kenapa ya? Kok nggak rasanya belum yakin ya kalau itu asli atau tidak. Misalnya ini contohnya itu. Itu problem atau tidak ya? Problem sih. Oke. Kalau problemnya rata-rata problemnya itu kalau ada handphone baru, mereka itu pasti kepengen. Kayak contoh sekarang ada iPhone 13. Nah, itu kan mereka kepengen banget. Lebih ke lifestyle sih, Pak. Ya, tapi problemnya orang dalam membeli di kategori Anda itu kira-kira apa sih? Misalnya ya, problem saya adalah saya sebetulnya kalau saya mau pergi, mau beli handphone, itu kayaknya kok nggak ada ya yang dekat dengan rumah saya. Saya tuh males untuk pergi jauh-jauh. Itu kan problem. Solusinya apa? Berarti Anda harus dekat dengan konsumen. Atau tadi itu, kalau saya pergi ke beli handphone, ya banyak sekali toko handphone nih. Makanya saya ragu nih, apakah ini bukan jangan-jangan KW ini. Itu kan problem tuh. Solusinya apa? Berarti Anda bangun retail yang bisa menjamin keasliannya misalnya. Itu solusinya jadinya. Banyak lagi problemnya. Jadi kalau Anda mengatakan nggak ada problem di kategori saya ini. Waduh, gawat sekali itu, ya. Rasanya itu jutaan problem. Anda berarti tidak kenal dengan konsumen Anda. Anda nggak pernah mungkin mensurvei, menanya konsumen Anda itu sebetulnya apa sih sebetulnya problem kalau mereka membeli handphone itu? Misalnya, bisa aja orang mengatakan harganya mahal, ya, kualitasnya belum tahu, ya, tidak dekat dengan rumah saya, misalnya, garantinya kalau saya beli yang murah tidak ada, misalnya, banyak lagi problemnya sudah. Anda data itu, kan itu. Nah, Anda data. Jadi itu caranya melihat problem. Nah, yang mana yang problem yang paling banyak dan yang paling painful istilahnya, paling menyakitkan untuk konsumen itu biasanya itu yang dicari kalau ada solusinya. Itu satu ya. Nah, tadi bisa nggak di scale up ya? Nah, di scale up bisnis retail handphone ini. Anda tahu Era Jaya nggak ya? Tahu Pak. Oke. Dia besar nggak bisnisnya itu? Besar banget. Itu bisnis yang besar, berarti bisnis yang sudah di scale up toh? Mana Pak? Berarti bisnis sebesar itu berapa triliun menurut Anda? Mungkin saya nggak ingat ya angkanya. Mungkin ada 2-3 triliun mungkin bisnisnya dia. Ya anggap T lah kalau bahas itu. Berarti bisa nggak di scale up bisnis retail itu? Sangat bisa. Oke, jadi sudah menjawab pertanyaannya Daniel? Ya, makasih. Jazakumullah. Oke. Jadi saya suruh jawab sendiri ya. Sebetulnya Anda sudah tahu jawabannya, Anda pengen aja nanya sebetulnya. Oke. Jadi ada di coaching juga nih, jadi menemukan jawabannya sendiri. Kan kalau saya kan coach, jadi saya harus biarkan mereka yang menjawab pertanyaannya sendiri, karena saya tahu sebetulnya dia ada, tapi nggak tahu aja. Nggak sadar tepatnya Pak. Nah itu dia. Tadi penjelasan Pak Budi juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Rinaldi Muslim ya, yang di kolom chat tadi kan bertanya problemnya seperti apa yang harus diselesaikan. Jadi Pak Budi tadi sudah menjawab bahwa problem yang paling painful dan paling banyak gitu ya. Dan tentu juga mungkin diperhitungkan dari segi keuntungan juga nggak Pak? Misalnya kalau diselesaikan gitu ya. Betul, kan ujung-ujungnya kan solusinya, solusi yang sustainable kan. Jadi di ujungnya kan produk dan jasa yang kita berikan. Berarti kalau nggak cukup banyak orang punya problem, kan hanya 2 orang aja di dunia ini punya problem itu, kita buat produknya untuk 2 orang. Ya, rasanya nggak bisa besar bisnis kita kan itu. Baik, jadi itu ya Pak Rinaldi Muslim tadi sudah sekaligus terjawab. Mungkin satu lagi dari ada nih Mbak Viv dari Pramita Hasari mengenai problem juga nih masalah. Apabila produk saya bukan solusi dari sebuah masalah, lalu bagaimana? Contohnya dia fashion usahanya, lebih ke tren dan pencarian jati diri. Bagaimana pandangannya Pak Budi? Fashion tidak menyelesaikan masalah. Jadi kan gini. Jadi misalnya kan gini ya. Kira-kira orang di dunia fashion di kategori itu ada masalah nggak ya? Misalnya saya nggak tahu nih ya. Misalnya fashion muslimah lah yang sering juga saya bantu ya, mentor orang-orang.
ada mungkin konsumen ya yang sebetulnya dia pengen hijrah. Ya. Misalnya ya contohnya ya, dia pengen hijrah, dia pengen berdasarkan misalnya aturan-aturan dari agama, dia mau mencoba ya masuk itu, tapi dia masih pengen juga nampil gitu ya. Nah, kan stylenya, karena dia masih juga pengen seperti itu. Nah, itu kan problem sebetulnya ya. Problem itu sebetulnya. Nah, kalau kita bisa memberikan solusi di mana Anda masih bisa membeli, misalnya memakai baju muslimah, misalnya, tapi masih ada style yang bisa membuat Anda juga gitu ya. Dan bagi orang lain pun juga kelihatannya masih keren gitu ya misalnya. Tapi ada juga konsumen yang berbeda karena psikografisnya berbeda. Ada orang yang sudah di ujung di mana mereka lebih memikirkan soal spiritualnya lebih dalam gitu ya. Dia lebih syari yang dia mau gitu ya. Jadi soal penampilan nggak terlalu penting. Tapi dengan baju yang biasa itu misalnya bahannya itu biasanya karena warnanya banyak yang gelap, jadi dia panas misalnya. Nah, gimana nih saya mau yang betul-betul full sari misalnya, kan itu contohnya ya. Tapi karena warnanya lebih banyak yang gelap gitu ya, dan gelap itu membuat panas, jadi kurang nyaman. Oh, kalau begitu solusinya adalah bagaimana mencari bahan baku ya yang walaupun warnanya gelap misalnya ya, tapi nyaman banget kalau dipakai itu dan dia bisa betul-betul sari misalnya. Jadi mau fashion, mau apa, itu bisa. Nah, ada juga orang yang bertanya saya begini, gimana kalau orang sebetulnya nggak ada problem sih? Oke, berarti kita yang menciptakan problem itu. Yang saya bilang tuh creating demand itu kadang-kadang kan kita men-create problem itu. Misalnya problem image misalnya ya. Ada orang yang pengen tampil sebetulnya. Problemnya adalah dia nggak bisa tampil sekarang ini. Tapi kalau dia punya produk yang kalau dia beli, dia bisa tampil ya tadi itu ya. Seperti apa yang dia inginkan, itu kan sebetulnya kita menyelesaikan juga problemnya. Jadi ujungnya bagi saya sih, kita mau create problem atau problem itu sudah ada, ya boleh-boleh aja. Sama aja kayak pebisnis senjata di dunia ini kan gitu. Kalau perang ini nggak ada bisnis senjata. Makanya supaya dia hidup ya tetap ada perang aja, dia ciptakan aja perang di mana-mana seluruh dunia ini. Ya kalau gitu sih nggak bagus ya, jangan bisnis kayak gitulah. Kita yang positif aja. Ya, memang sebetulnya problem di sini bukan terus melulu wah problem gitu ya, tapi pain point kali ya. Nah, Pain point dia. dari point. Nah, itu saya mengutip kata Pak Abi itu pain point dari customer gitu. Bukan Betul. terus masalah gitu. Betul. Kalau punya masalah ya cari aja pengacara. Menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Budisman, problem di fashion tadi. Saya teringat jadi beberapa waktu lalu ada salah satu busana muslimah juga tadi yang mengangkat pain point-nya itu wanita pekerja yang kesulitan mencari baju muslimah untuk bekerja dengan garis-garis desain yang tegas. Nah, itu juga pain point kan ya Pak ya. Jadi dia berangkat dari sana, maka terciptalah brand tersebut gitu. Betul. Jadi fashion itu banyak menurut saya sih problemnya. Jadi ya makanya kalau saya lihat ada beberapa tadi ya, kita kurang menggali sebetulnya customer atau consumer kita itu. Jadi consumer insight-nya kita itu belum cukup dalam. Jadi pelajarilah konsumen Anda, sering-sering bergaul sama mereka, mungkin survei kecil-kecilan ya, mungkin tiap minggu dilakukan gitu ya. Sehingga Anda dapat insight-insight itu. Sehingga dari situlah Anda bisa mendevelop misalnya solusi-solusi baru ya untuk konsumen Anda. Baik, ini nyambung dengan Mas Dion nih. Paradox thinking ya. Ya, betul. Dari mana dari pertanyaan-pertanyaan terbalik yang bisa menciptakan peluang. Baik, kita ke ini lagi, open mic lagi ya Mbak Sati. Oke, boleh. Baik, sudah ada Bapak Muhammad Iman Hidayat. Baik, silakan Pak. Monggo Pak Imam. Oh iya. Selamat malam Pak. Malam. Iya. Jadi ini meneruskan yang kemarin. Ya. Dan jadi ini yang pertama langsung aja nggih. Ini apa bedanya dengan BMC Pak? Apa itu BMC? Jadi bisnis model kanvas.
bedanya itu di sisi mana dengan Smart Business Map? Oke, sudah pernah mengisi BMC? Pernah. Lalu Anda sudah pernah mengisi Smart Business Map? Belum. Nah, kalau begitu isi dulu ya supaya Anda tahu perbedaannya. Itu paling enak gitu. Daripada saya menjelaskannya, paling enak rasakan sendiri, lalu akan tahu perbedaannya di mana gitu. Yang kedua, Pak Budi. Oke. Yang terakhir. Jadi dari kategori kemarin yang disampaikan Pak Dion, ya. Saya mengklasifikasi dari banyaknya usaha yang saya buat. Jadi, ini yang banyak usaha semalam ya? Iya. Oke. Ketemunya itu lebih di digital marketing, Pak. Oke. Jadi mungkin lebih di jasa, dari jasa itu kemudian banyak produk yang saya jualin, akhirnya produknya itu macam-macam. Nah, jadi untuk apakah digital marketing itu bisa jadi sebuah usaha yang besar dan modelnya seperti apa, Pak Budi? Oke. Jadi Anda isi sebetulnya 12 pertanyaan itu dengan baik, sebetulnya terjawab pertanyaan itu. Jadi, teman, saya akan perpendek dulu ya. Sebetulnya apa sih esensi dari bisnis Anda itu sebetulnya? Anda membuat produk atau tidak? Enggak, berarti orang lain punya produk, lalu Anda menjualnya. Iya. Berarti kan dagang toh? Dagang. Anda dagangnya pakai toko sendiri? Masih ada ini ya. Tokonya lewat apa? Digital itu, Pak Budi. Oke. Sama aja. Saya mau tes aja. Iya. Berarti kalau Anda di offline, Anda punya barang orang lain, Anda masukin ke toko Anda jual, Anda promosiin. Sekarang Anda pakai virtual online. Sama prinsip dasarnya adalah dagang, benar nggak? Produk orang lain, Anda jual, cuman sekarang nggak pakai toko fisik. Benar? Iya. Berarti kategorinya sebetulnya adalah retail. Tapi online retail atau boleh dikatakan e-commerce misalnya ya, atau bisa juga internet marketer misalnya, itu bisa. Tapi intinya adalah ini adalah online retail karena Anda tidak punya offline sama sekali. Itu adalah kategori bisnis Anda. Produknya macam-macam ya boleh-boleh aja. Seperti misalnya kalau minimarket seperti Indomaret itu dia dagangnya semuanya, tapi kebanyakan kebutuhan pokok. Kalau Anda pergi ke depo bangunan, misalnya, dia dagang juga, tapi lebih banyak khusus untuk barang-barang rumah atau perabot atau untuk bangunan. Kalau Anda pergi ke Ace Hardware, dia dagang juga, tapi dia mengkhususkan ini. Jadi Anda boleh pilih, toh. Boleh pilih, Anda menjadi spesialis dagangnya ya, di kategori tertentu, atau Anda menjadi apa lu mau gua ada. Kan gitu ya. Pokoknya kalau menguntungkan, ya saya akan dagang kan itu. Itu boleh juga. Nah, cuman artinya bisnis Anda itu ya, kan bisnis Anda yang dibangun itu adalah bisnis retail itu kan. Jadi siapa sih? Apa sih bedanya bisnis Anda itu dengan orang lain? Kan itu jadinya kan itu ya. Jadi kenapa sih orang mau membeli dengan Anda? Kan itu pertanyaan sama aja. Kenapa nggak dia beli ke retail online yang lain? Kenapa? Apa bedanya, Mas? Rata-rata ngelihat orangnya. Lihat orangnya gitu ya. Kenapa sih harus membeli ke Anda gitu? Anda yang jual, kenapa sih harus saya ke Anda gitu? Itu salah satunya. Kan banyak yang seperti Mas juga ya melakukan hal yang sama toh? Iya. Nah, kenapa harus ke Anda? Kan itu pertanyaannya. Misalnya itu contoh dari pertanyaan nomor 6 itu. Jadi kita harus juga clear, karena kalau tidak, berarti kita juga nggak paham kenapa sih orang kita, sehingga kita nggak bisa memperbaiki makin bagus, karena kita punya kekuatan di situ misalnya. Jadi tetap saja, bisnis Anda kategorinya retail online, apa sih problem orang belanja di online itu? Nah, kalau Anda bisa memberikan ya
solusi yang lebih tepat, lebih bagus ya terhadap problem yang banyak itu, maka Anda mungkin akan jauh lebih bagus lagi bisnisnya. Lalu Anda tinggal pilih, Anda pilih melayani semua orang atau hanya sebagian dari orang. Itulah target market Anda. Anda memilih solusinya itu adalah untuk semua orang atau hanya sebagian orang. Itu adalah pilihan-pilihan strategi yang boleh kita pilih. Jadi tetap, kalau saya sih, tetap dibuat 12 pertanyaan itu, tapi kategori bisnisnya adalah retail online. Gitu, Mas. Kalau untuk kantornya Pak Budi, kalau model kayak gitu itu gimana Pak Budi? Kantornya gimana? Kalau kita men-setting tempat usaha atau kantor kita itu, kalau membuat ruko toko kan mubadir Pak Budi, karena kita mainnya kan di online digital. Ya, kalau memang di online dan Anda tidak banyak orangnya, Anda sendirian atau dengan istri saja, ya di rumah juga cukup. Kenapa harus nyewa kantor? Tapi kalau Anda pengen besar, ya kalau cukup rumah Anda itu untuk 100 orang, ya nggak apa-apa juga. Di rumah aja juga oke juga. Karena Anda mau bagus atau tidak, ya mungkin tidak akan menjadi prioritas bagi pembeli Anda. Apakah dia membeli orang yang punya kantor bagus atau tidak? Mungkin tidak prioritas itu. Tapi mungkin suatu saat Anda butuh mungkin kantor yang lebih baik kalau betul-betul Anda sudah besar misalnya. Tapi kalau enggak, ya di rumah juga boleh. Ya di handphone aja juga boleh, nggak di rumah juga boleh, dimanapun juga bisa. Yang namanya online tuh. Ya, tadi di tangan tuh aja. Cukup dengan handphone aja. Ya, betul. Gitu, Mas. Ya, jadi itu nggak jadi faktor utama sih menurut saya untuk yang online ini. Ya, semoga menjawab ya Mas ya. Ya. Oke. Thank you, makasih. Banyak juga yang jualan makanan tapi nggak punya bangunan permanen gitu ya Pak Budi, itu kan bisa juga gitu. Betul. Sekarang ini makanya dengan teknologi ini yang dulu tidak mungkin itu sekarang mungkin gitu ya. Dulu saya buka bisnis saya pertama kali tahun 79 itu nggak bisa, harus sewa ruko saya. Ya kalau saya tahu misalnya kalau teknologi ini sudah ada dulu, ya ngapain saya mau harus mengeluarkan untuk ruko misalnya ya. Kalau saya bisa menjual dengan biaya yang lebih murah, kenapa nggak itu yang saya lakukan? Kecuali tadi itu karena karakter dari behavior dari konsumen kita itu memang harus ada fisik, nah itu kan lain lagi persoalannya. Tapi sekarang kan sudah mulai shifting, orang sudah mulai terbiasa ya belanja online, walaupun tentunya bukan 100% ya. Paling kita juga baru 6-7% dari total retail itu yang betul-betul online, karena retail itu sendiri besar sekali. Baik, tadi menarik juga Pak Budi menyampaikan bahwa untuk mengetahui value atau unik value yang ditawarkan oleh kita kepada konsumen, kita perlu memetakan kompetitor ya Pak ya. Jadi bisa membedakan apa sih bedanya dengan yang lain gitu. Makanya kalau kita nyambung ke Pak Bi, yang tadi itu kan. Betul. Makanya ada pertanyaan juga di kolom pertanyaan. Ini Mbak Sati, bagaimana saya menganggap tidak ada kompetitor katanya. Itu jadi semua karena pada akhirnya mungkin saja saya bekerja sama dengan kompetitor tersebut, tapi tetap ya Pak harus memetakan kompetitor tersebut untuk mendapatkan value ya. Betul sekali, betul sekali. Ya, sekarang kita ke kolom chat lagi kan Mbak Sati? Ya, ini ada yang nanya nih Mbak Viv nih, dari Faris Salman. Bagaimana untuk menguji kelayakan tabel SBM kita yang sudah selesai Pak? Dia bilang. Pertama, mengujinya adalah dipraktekkan, dan kalau sukses berarti sukses itu SBM-nya. Oke, berarti ya emang kuncinya adalah dipraktekkan. Iya. Karena banyak juga orang nanya itu, banyak juga orang nanya gitu. Pak, gimana Pak mengukurnya? Ujian kok, ini bukan sekolahan itu. Kalau bisnis itu nggak ada ujian, ujiannya lulus itu kalau sukses. Berarti kalau nggak lulus itu berarti Anda nggak sukses, berarti nggak lulus. Nggak ada ujian multiple choice, itu nggak ada. Ini bukan teori ya. Jadi kalau Anda merasa SBM Anda sudah baik, Anda cek kembali, sudah benar, praktekkan. Nah dari situ terus-menerus kita perbaiki. Biasanya pengalaman saya, jadi kalau begitu Anda sudah mengisi 12 itu, begitu Anda praktekkan, ada aja itu yang tadinya kita asumsi kebanyakan kan.
Kita asumsinya problem orang itu karena menurut kita, analisa kita seperti itu. Begitu kita praktekkan, ternyata begitu balik lagi feedback dari konsumennya mengatakan, loh ternyata bukan itu yang betul-betul yang mereka perlukan. Karena problemnya berbeda. Nah itu aja Anda harus balik lagi kan, balik lagi menyesuaikan diri kembali. Jadi sebetulnya 12 pertanyaan itu akan terus-menerus berubah, apalagi kalau Anda mau berubah strategi gitu. Makanya 12 pertanyaan itu akan satu berubah, maka yang lain akan berubah. Karena dia saling berkaitan. Oke, Pak Budi. Jadi memang ini ujiannya adalah praktek itu sendiri ya. Dan nanti pada saat praktek, nanti disesuaikan lagi SBM-nya, menyesuaikan dengan praktek yang ada. Nanti uji coba terus gitu ya Pak Budi. Betul, sampai suatu saat sukses. Insya Allah. Oke. Wah ini udah enak banget tuh sebenarnya ya Pak Budi tuh kasih istilahnya udah kasih kebetan sepanjang kita menjalankan bisnis tuh luar biasa teman-teman Next Sultan ini. Iya itu workbook saya itu workbooknya SBM e-course saya itu di business.id itu. Ya saya kasih aja teman-teman nggak apa-apa. Iya benar-benar beruntung nih yang ikut. Tadi luar biasa. Tadi saya sempat baca nih Pak Budi, Mbak Sati. Ya. Pak, kok di linknya nggak ada seperti yang PowerPoint Bapak, yang ada hanya check up bisnis bisnis. Ya. Nah, memang sama kan ya Pak, cuma tadi ini Bapak ambil dari tadi e-course-nya. e-course-nya Bapak gitu. Nah, jadi kesempatan besar nih buat rekan-rekan yang atau teman-teman yang akan menjadi the next Sultan di program Road to Sultan ini. Ya, jadi apa yang saya berikan di sesi kemarin itu summary-nya sebetulnya dari e-course saya. Lalu ini adalah workbook-nya. Jadi setelah biasa saya tuh mengisi ini. Nah, makanya kemarin di form-nya itu kita pakai yang 12 itu. Saya mau tahu dulu nih, paham nggak teman-teman ini cara mengisinya? Nah, makanya saya nanti ini diberikan contoh ya. Jadi kepeannya inilah ya. Jadi nanti silakan gunakan gitu ya. Nah, ini harus lebih banyak orang tentunya bisa sukses mudah-mudahan ya dengan ikut program khusus dari Telkom Indonesia ini. Boleh juga ya Pak di rumah tuh ditempel-tempel kan nanti misalnya di itu kemudian tempelin tuh satu-satu pertanyaan dari Bapak disusun biar kelihatan sepanjang hari itu mana yang mau dibenahi yang mana. Dulu saya buat itu kayak credit card itu isinya 12 pertanyaan itu. Jadi saya bisa dalam saku saya ada terus itu. Jadi tiap sebentar saya lihat tuh nomor 1 apa pertanyaannya, nomor 2. Lama-lama hafal sendiri di sini. Nggak perlu lagi saya pakai rumus itu. Pokoknya setiap melihat bisnis itu kepala saya penuh dengan 12 pertanyaan itu ya bolak-balik ini apanya, ini bagaimana. Nah dari situ kita lihat, oh ini mungkin sehat, ini mungkin punya potensial. Walaupun tidak 100%, tapi minimal dapat gambaran lah istilahnya. Baik, kita ke open mic lagi Mas Sati. Masih banyak nih, yuk. Iya ngantri nih. Baik, Bu Nani Haryani, silakan Bu. Masih unmute di itu ya. Ya, terima kasih. Langsung bertanya aja ya. Saya ini kan kuliner sejatinya rasa. Tadinya sejak pandemi ini kegiatan usaha kami berubah. Dulu itu saya di kantin kampus. Kalau di kantin kampus market kami itu hanya mahasiswa. Kalau dosen karena saya bukan kantin yang dosen ya. Jadi mahasiswa itu daya belinya kan bisa ketahuan ya. Antara 10.000 sampai 20.000. Nah, ketika pandemi ini saya alihkan saya rekrut reseller. Jadi penjualan kuliner saya itu melalui beberapa reseller yang saya tempatkan di perumahan-perumahan yang ada di sekitar Kota Bogor. Nah, itu saya sendiri nggak langsung berhadapan dengan konsumen. Jadi yang berhadapan dengan konsumen ini para reseller saya. Yang ingin saya tanyakan untuk klasifikasi konsumen terus terang saya masih agak kurang paham karena yang saya layani dulu itu kan anak-anak mahasiswa. Nah ini kalau sekarang itu saya beralih pengennya konsumennya itu menengah ke atas Pak, kan biar menguntungkan dari segi operasional saya produksinya waktu dan produksinya ini bisa terukur ya nggak terlalu capek, terus keuntungan kita juga dapat yang bagus gitu. Itu jadi segmentasinya bagaimana ya Pak Budi klasifikasi
Itu mohon info untuk pendapatan kelasnya tersebut dan lain-lain. Terima kasih. Oke. Jadi ini juga kalau ditanya saya bagaimana cara mensegmentasi itu karena kita menjualnya lewat reseller. Nah, ini harus paham ya, sebetulnya reseller itu adalah channel sales dan distribution kita. Ya. Hanya sama kayak toko lah sebetulnya. Toko itu tempat orang membeli. Nah, sekarang orang membeli ke resellernya. Ya. Nah, tetap saja kita yang punya produk itu yang harus kita desain ya produk dan jasa kita ini dari awal kita sudah harus tahu nih kita siapa yang kita sasar. Walaupun tadi disampaikan awalnya di mahasiswa kan gitu ya. Tapi karena pandemi mungkin kita pakai reseller. Lalu kita serahkan ke reseller, terserah dia mau jual kemana saja, yang penting terjual kan gitu. Nah, kalau itu caranya kita berbisnis, menurut saya itu tidak akan bisa sustainable. Karena kita nggak paham konsumen kita siapa, mungkin persoalannya itu apa, sehingga mungkin ya kita tidak pernah tahu apa yang sebetulnya yang mungkin perlu kita perbaiki. Ya, mungkin ada masukan dari konsumennya, karena paling kita dapat mendengarnya dari reseller kita. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Bisa ada dua cara, ayam dan telur tadinya. Tapi tetap 12 pertanyaan itu diisi ya Bu. Nah, jadi tetap duanya. Jadi ayam dan telur. Kalau kita mau tentunya kembali ke pertanyaan nomor 1. Sebetulnya produk kuliner kita ini kalau dianggap sebagai ini food ya, bisnisnya kategorinya ya. Food yang apa sih? Misalnya food tradisional. Tradisional yang mana nih? Misalnya ya tadi itu katakanlah food tradisional misalnya ya. Jadi tetap aja kita cari dalam masa sekarang ini problem orang dalam mengkonsumsi misalnya produk-produk tradisional seperti itu apa sih misalnya ya. Yang mungkin lalu siapa saja itu sebetulnya dari situ kita sudah mulai bisa memetakan kita mau menyasar ke mana yang cocok untuk kita. Kalau tadi kita bermainnya misalnya untuk mahasiswa, maka desain dari produk dan solusi kita itu adalah untuk mahasiswa. Kalau sekarang Ibu mengatakan saya pengen untuk kelas yang lebih atas, yang A dan B, berarti desain produknya nggak bisa sama. Kan itu. Jadi karena kalau tidak, menurut saya sih susah kan sama. Ya, misalnya mahasiswa itu mungkin kualitasnya agak berbeda dengan kalau untuk kalangan atas. Porsinya mungkin lebih banyak, tapi lauknya lebih sedikit. Sedangkan orang yang kelas atas mungkin lauknya lebih banyak, mungkin nasinya lebih sedikit, misalnya ya. Jadi akan berbeda karena problem yang mereka punya itu juga berbeda-beda, solusinya juga akan berbeda-beda. Jadi caranya bagaimana? Kalau saya sih ibu yang tentukan kira-kira maunya melayani yang seperti apa. Tapi ingat, cari dulu ya konsumen itu, lalu mungkin ngobrol sama mereka. Kira-kira kalau Anda mau cari makanan tradisional dalam kondisi sekarang itu apa saja yang mungkin susah Anda lakukan, apa problem-problem yang ada, pain point-nya apa saja sih. Nah, kumpulkan data itu. Nah, kita produk dan kita ini bisa nggak kira-kira mengisi ya solusinya itu ya. Tadi itu misalnya, zaman sekarang ini contoh ya, karena misalnya harus dijual lewat online, misalnya nggak bisa ke outletnya gitu ya. Setiap datang produknya itu sudah dingin. Nggak enak lagi rasanya sampai di rumah. Itu kan problem kan ya. Nah, bagaimana kalau kita misalnya, ini contohnya, kita punya produk yang bisa misalnya sampai di rumah pun, dia masih panas misalnya. Mungkin ada inovasi dari packagingnya. Mungkin dari misalnya bahannya yang lebih tahan panasnya misalnya. Saya nggak tahu, ini kan contoh-contoh gitu ya. Ada problem ya, yang gitu kita gali dengan situasi yang sekarang. Tapi solusinya belum ada yang betul-betul pas. Nah, kalau kita bisa memberikan itu bagus ya. Kalau tidak, ujung-ujungnya kita akan sama aja dengan orang lain. Kalau sama dengan orang lain, kembali seperti yang saya ceritakan di sesi saya itu adalah nggak ada perbedaannya adalah kalau Anda tidak yang termurah, kemungkinan besar Anda akan sulit bersaing. Nah, jadi carilah perbedaan yang cukup signifikan tapi relevan. Sehingga jangan orang hanya memikirkan soal harga murah saja, baru mereka akan membeli produk kita. Itu ya, Bu? Ya, baik Pak Budi. Oke, terima kasih. Ya, semoga menjawab ya Ibu ya. Ya, Mbak Sati. Ya. Kalau perang harga itu udah pasti berdarah-darah tuh ya Pak Budi. Iya, ini dia. Berat. Gitu. Cukup dilan saja. Kita masuk ke pertanyaan
pertanyaan di kolom chat dulu, Pak Budisman, Mbak Sati. Ya. Ini ada dari Mbak Dewi Kurniawati. Ini masuk ke pertanyaan di nomor 6, Pak. Siapa saja kompetitor Anda? Nah, Ya. Bu Dewi ini berjualan makanan homemade food. Salah satunya adalah aneka pangsit dan mie ayam. Nah, ketika memetakan kompetitornya, Pak Budi, apakah hanya yang berada di wilayah radius dia saja, ataukah sudah langsung kompetitornya misalnya ke brand yang terkenal, misalnya Mbak Minaga atau mana nih Pak? Atau cukup sementara di wilayah tempat usahanya saja Pak? Ya, bagus ya pertanyaannya. Tadi ingat nggak di contoh saya itu soal siapa yang punya problem atau target marketnya tadi itu? Salah satunya itu adalah soal geografinya. Kita ingin bermain di mana nih? Kalau Anda ingin bermain di seluruh Indonesia, berarti siapa yang bermain di seluruh Indonesia yang harus Anda cari sebagai kompetitor Anda. Tapi kalau Anda mengatakan saya cukup di kota saya aja, maka ya tentunya yang langsung adalah yang ada di kota Anda. Tapi tidak ada salahnya menurut saya Anda melihat siapa yang terbaik di kategori itu sebagai benchmark-nya Anda untuk melihat Anda dibandingkan kompetitor itu bagaimana. Jadi kalau misalnya tadi itu misalnya saya bermain di ayam goreng, tapi di kampung saya ini nggak ada Kentucky. Nggak ada salahnya juga ya kita mencari Kentucky itu dijadikan benchmark-nya kompetitor kita juga. Ya minimal kita untuk bisa belajar nih apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, pricing strateginya seperti apa. Dibandingkan hanya lawannya adalah ayam-ayam goreng yang ada di kampung kita saja ya. Jadi walaupun itu yang mungkin langsung akan berhadapan dengan Anda, tapi kalau saya lebih suka benchmark saya yang terbaik di kategorinya. Walaupun dia belum ada di sini misalnya ya. Nah, sebab suatu saat Anda berharap tentunya bisnis Anda besar. Nah, kecuali tadi itu kalau memang Anda tidak pernah berharap untuk lebih dari kampung Anda itu aja Anda jualan, ya udah, saya mau bilang apa lagi kan gitu ya. Berarti nggak usah seharusnya ikut scale up di sini gitu. Saya kan suka begitu ya. Kan mau jadi sultan ya Pak ya. Iya, katanya mau jadi sultan. Kalau mau jago kampung aja ya nggak usah jadi sultan dah. Siap. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Budi. Dua pertanyaan yang mirip-mirip sepertinya masih ada yang bingung. Dari Wahyudi Prasetyo. Apa saja faktor luar yang bisa mempengaruhi usaha Anda secara positif atau negatif, boleh dijelaskan lagi. Begitu juga dengan dari Inci Sri Hastuti, sama. Mohon dijelaskan tentang faktor luar yang mempengaruhi bisnis kita baik secara positif dan negatif. Ya, mungkin kurang menyimak sesinya Mas Dion nih, dua orang ini ya. Sebetulnya apa yang disampaikan Mas Dion itu sudah clear, dijelaskan itu akibat dari ini, dampaknya apa, siapa saja yang terdampak, bla bla bla, semuanya itu ada ya. Jadi artinya sebetulnya maksudnya apa sih gitu ya. Jadi faktor-faktor itu misalnya faktor katakanlah ekonomi ya yang sekarang ini tadi, atau masalah faktor kalau COVID ini kesehatan. Akibat dari adanya COVID berdampak ke pemerintah. Pemerintah melakukan lockdown atau PSBB atau PPKM. Akibat dari itu, bisnis kita yang tadinya bisa buka untuk semua orang, sekarang harus tutup. Atau tadinya orang bisa datang ke tempat kita, sekarang orang nggak bisa keluar karena lockdown. Itu yang namanya dampak. Faktor luar yang lebih sulit kita kontrol, tapi akan mempengaruhi kita. Itu adalah misalnya kebijakan pemerintah, COVID seperti ini, hal-hal yang tidak diduga, anomali misalnya. Bisa juga ada faktor yang kebetulan misalnya krisis di misalnya tahun 98, kalau ada Anda yang sudah lahir di situ atau yang sudah pernah mengalami krisis yang lebih besar sebetulnya daripada krisis sekarang tahun 98 itu awalnya krisis dari Thailand misalnya, tapi berdampak ke Indonesia. Itu nggak bisa kita kontrol juga gitu ya. Nah, akhirnya berentet kemana-mana. Ada dari sisi konsumen misalnya. Konsumen tiba-tiba ya berubah behaviornya atau perilakunya. Entah karena apa misalnya. Bisa jadi karena misalnya COVID ini. Bisa juga karena faktor-faktor lain. Nah, akibat dari perubahan itu, maka mungkin saja mereka tidak lagi sebetulnya cocok dengan produk atau jasa Anda.
Apalagi supplier Anda juga mungkin saja mempengaruhi bisnis Anda. Karena bisa saja kalau tiba-tiba dia nggak bisa lagi mensuplai Anda, mungkin Anda juga bermasalah. Perkembangan teknologi misalnya, bisa nggak mempengaruhi bisnis Anda? Sangat bisa. Ya, Gojek, Uber, Grab hadir, taksi langsung kolaps. Ya, makanya misalnya ya. Jadi banyak lagi ya e-commerce ya online ya menyebab banyak retail yang tadinya ya bisa hidup sekarang malah tutup misalnya ya. Jadi banyak sekali faktor luar itu yang mempengaruhi bisnis kita. Gitu, baik negatif atau positif tadi dia. Gitu Mbak Sati, Mbak Vivi. Ya. Jadi sebetulnya udah dijelaskan juga secara gamblang ya oleh Mas Dion kemarin gitu ya. Iya. Jadi kurang mungkin... nyimak aja atau memang nggak hadir semalam. Ya bisa jadi nggak hadir semalam. Baik, karena di minggu kedua ini juga ada yang baru sih Pak. Oh iya. Oke. Siap. Seperti yang tadi Pak Budi Isman sampaikan, sebenarnya ini rangkaian ya teman-teman dan Sultan. Jadi kenapa Mas Dion menyampaikan di awal mengenai kondisi makro dan mikronya itu adalah untuk menganalisa faktor-faktor luar dan faktor-faktor internal yang harus diperhatikan. Kemudian disambung oleh Pak Budi Isman. Jadi nanti pemateri-pemateri lainnya juga ini akan saling kait-mengkait sama lain. Ya. Mungkin karena ada pertanyaan tadi itu ya, mungkin untuk panitia juga Mbak Sati atau Mbak Vivi bisa juga. Saya akan berikan PDF tadi itu contoh ya, supaya bisa dibagikan ke peserta ya. Jadi nggak ada masalah bagi saya ya. Jadi bisa dijadikan contoh. Jadi karena banyak sekali pertanyaan tadi itu, memang berbeda dengan form Google Form-nya itu. Google Form itu ya kan sederhana aja 12 pertanyaan itu ya. Nah, saya mau coba aja cek bagaimana teman-teman itu mengisinya. Tapi kalau saya misalnya tadi itu dengan Bazuki tadi itu, dia mencoba mengisinya seperti itu supaya karena untuk persiapan untuk membuat rencana bisnis kan itu ya. Jadi kan nggak bisa hanya 12 pertanyaan singkat-singkat dijawab lalu itu menjadi bisnis plan kan nggak bisa. Nah makanya cara formatnya workbook-nya itu seperti itu. Jadi saya akan siapkan itu gitu ya. Saya akan berikan ke panitia nantinya, silakan digunakan untuk teman-teman di sini gitu ya. Walaupun itu copyright-nya bisnis.id ya, tapi asal jangan nantinya disebarkan ke tempat yang lain yang nggak ada manfaatnya ya. Untuk Anda silakan. Keren, Pak Budi. Alhamdulillah keren. nih ya, terima kasih Pak Budi. Dan yang lebih penting lagi nih Pak Budi setelah memberikan gratis gitu ya, memberikan secara cuma-cuma, jangan lupa diisi ya rekan-rekan gitu. Paling penting tuh. Jangan dijadikan koleksi aja tapi diisi dengan usaha-usaha yang tengah teman-teman Dedek Sultan jalani. Dan jangan lupa juga akan selain gratis ada juga hadiah ya kalau nanti akan menjadi pemenang. Yes. Betul. Kita masuk ke open mic berikutnya Mbak Sati. Oke, dilanjut. Ada Yusuf Uno ya, silakan. Ya. Wah, apanya Pak Sandi Uno ini? Atau silakan. Sepupu beda pulau. Yusuf Uno ya. Malam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini Pak, kan bisnis saya kan ini bergerak di bidang peternakan, khususnya di sapi potong. Jadi alhamdulillah sejak selama 2 tahun ini kan kita bergerak penyediaan daging kurban, penyediaan sapi kurban. Ya. Cuma kan permasalahannya kalau hanya menyasar pasar kurban itu kan lama prosesnya Pak. Kemudian hanya tiap satu periode, setiap satu siklus periode itu kita menjual. Ya. Nah, makanya ini kita ingin menyasar di penyedia daging segar Pak. Ya. Cuma kan masalahnya adalah kalau di daging segar kan itu ada policy yang menjadi ancaman bagi kita, itu adalah daging impor Pak. Ya. Yang kalau kita tahu kan daging impor itu harganya sangat murah dibandingkan dengan daging lokal. Ya. Nah kira-kira kalau untuk ini Pak, mungkin untuk gambaran atau masukan, kira-kira saya harus menyasar di sektor mana Pak untuk menyaingi daging impor tersebut. Terus terang kalau daging impor ini kan memang
cukup murah, kemudian sudah menguasai hampir di setiap pasar, baik di pasar tradisional maupun di pasar kayak di minimarket dan supermarket. Nah, kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi pendek kata tadi, kalau kita mau mencoba hanya bermain kembali di komoditas, ya memang kesulitannya itu. Ya, kesulitannya adalah persaingannya mudah sekali, ya, seperti impor tadinya, ya membuat daging harganya menjadi lebih murah misalnya dan segala macamnya. Kalau saya sih tentunya, kalau saya pribadi, saya tidak akan mau bermain di situ gitu. Jadi pemilihan kategori bisnis kita, ya itu juga sangat menentukan. Walaupun masa awalnya kita bermain di daging, misalnya, bagaimana kita membuat bisnis kita itu, misalnya kita perlebar, ya istilahnya itu kalau di Smart Business Map itu ada yang namanya divergent atau mendiversifikasikan, walaupun core bisnis kita tetap daging, ya. Jadi misalnya kurban itu masih tetap ada, tapi kita misalnya masuk ke daging segar, ya. Kalau daging segar ternyata ada lawannya impor, ya jangan daging segar. Misalnya daging segar yang sudah dibumbui misalnya. Bisa juga kan itu ya. Nah, lalu misalnya kalau enggak daging, sebetulnya tadinya daging segar, sekarang daging yang sudah dibumbui. Nah, mungkin masuk lagi ke ujungnya daging yang sudah setengah matang. Misalnya. Bisa juga. Atau masuk nantinya ke frozen food tapi khusus untuk yang daging misalnya. Ya macam-macam. Nah kalau udah bermain di hilir yang seperti itu, biasanya pertama saingannya makin mengecil gitu ya. Tapi sekaligus juga kalau Anda punya perbedaan yang cukup signifikan dan Anda pandai melihat di kategori itu ada pain tadinya problem lagi, Anda berikan lagi solusinya ya lebih bagus ya. Itu luar biasa menurut saya bisa Anda lakukan. Ada beberapa teman-teman yang saya mentor itu yang namanya satu Bull Grill sama apalagi satu lagi itu. Tapi Bull Grill bermain lebih banyak di Jawa Timur ya. Itu gara-gara pandemi ini ya, dia bermain di daging aja, cuman dia bermain bagi orang yang suka bakar-bakaran di rumah. Nah, karena work from home, jadi dia menyiapkan daging-daging kayak ala-ala Jepang sama ala-ala Korea itu lengkap dengan peralatan bisa disewa. Jadi dia tadinya bermain daging, sekarang dia bermain itu. Tapi dia lebih efisien, kenapa? Karena dia sumber daging sendiri misalnya ya. Jadi itu banyak caranya ya. Tapi Anda berarti mencari problem-problem yang ada di kategori-kategori yang dekat dengan kategori Anda sekarang itu sehingga Anda bisa memberikan solusi yang baru ya terhadap mereka. Itu contohnya tadi itu Bull Grill itu adalah di masa pandemi ini orang nggak bisa lagi makan ke restoran gitu ya. Jadi akhirnya mereka bakar-bakaran di rumah aja, tapi nggak ada alatnya. Ternyata didirikan alat. Jadi dia punya nilai tambah yang lain ya, tapi menyelesaikan problem orang yang pengen makan grill ya, makanan daging bakar itu ya, tapi nggak bisa keluar dari rumahnya. Nah, mereka dasarnya bisnisnya daging awalnya, tapi bisa akhirnya masuk ke kategori itu. Itu contohnya ya, bisa Anda lakukan ya. Baik. Lagi-lagi memahami kebutuhan konsumen ya, Pak. Ya, itu intinya kan itu sebetulnya, consumer insight gitu ya. Iya, ada perubahan behavior di mana semua di masa pandemi ini orang melakukan experience di rumahnya ya, Pak. Ya, betul sekali. Baik, ini kita masuk lagi ke open mic lagi mungkin ya, Mbak Sati. Oke, boleh, nih udah banyak yang ngantri. Tadi pria nih. Jam 9:15 ya. Iya, ada sekitar 15 menit lagi. Kita ke wanita deh sekarang kalau gitu. Oke. Ada siapa nih? Mbak Sika. Ya. Nah, Mbak Sika ini aku sering juga nih ketemu nih. Silakan Mbak Sika. Selamat malam Pak Budi, Mbak Sati, dan panelis lain. Jadi langsung aja ya. Misalkan kita untuk mempermudah membuat konten marketing, kita harus niche market ya. Nah, cumanya kalau kita niche market, kadang tantangannya waktu kita sudah launching, kayaknya marketnya nggak bisa gabung gitu. Halo? Oke. Ya. Gimana dong? Apakah kita harus ganti atau gimana? Oke, pertanyaannya kurang paham saya. Tadi mau bikin konten marketing gitu ya, Mbak Sika? Problemnya tadi apa? Mbak. Masih di mute, Mbak. Kedengaran gitu ya, unmute. Ya, silakan di unmute. Nah, problemnya gini,
kan udah niche market. Nah, waktu bikin konten mudah saat niche market, tapi apakah gara-gara terlalu niche jadi kayak marketnya nggak bisa gemuk gitu Pak Budi? Misalkan gini, kan aku di fashion apparel ya. Yang pertama tuh kayak produk daily wear itu yang pro ibu hamil dan menyusui, dia premium. Padahal setelah aku launching, aku lihat-lihat mereka tuh kayak sukanya tuh nggak terlalu premium meskipun mereka menengah ke atas ya. Aku udah kasih size lengkap, desainnya juga macam-macam yang perlu saat memandikan bayi dan lain-lain itu desainnya banyak banget, terus size-nya lengkap juga mulai S sampai double XL, padahal kompetitor itu all size. Terus modelnya monoton. Tapi kenapa kayak misalkan aku tanya mereka lebih memilih ke kompetitor itu karena harganya jauh beda gitu. Terus jadi marketnya nggak bisa gemuk gitu. Apakah itu karena terlalu niche atau bagaimana? Itu satu. Terus ada lagi yang satu lini, dia kemeja kerja muslimah yang aku bikin sesuai riset aku ya. Dia nggak terlalu formal, dia fleksibel. Setelah ngantor atau kuliah tuh bisa buat hangout gitu. Jadi modelnya tuh semi formal. Nah, dia juga nggak bisa gemuk gitu marketnya. Karena kenapa ya? Aku lihat waktu aku tanya follow back-nya, repeat order-nya kan rendah. Karenanya Senin sama Selasa udah pakai yang seragam, terus bisanya dipakai Kamis sama Jumat gitu. Terus kalau bisanya udah macem-macem, tapi kenapa kurang repeat? Apakah terlalu niche atau gimana? Nah, yang aku tanyakan, kalau misalkan terlalu niche, apakah untuk menggemukkannya kita harus lebih global atau kita ganti target market gitu, Pak Budi? Mungkin ya masih kurang paham 100% saya, tapi saya mengasumsikan apa yang ditanyakan itu sudah ada produk ya yang dijual di pasar yang sempit ya, atau yang namanya niche market ya. Sebetulnya itu kan pilihan kita ya. Jadi kalau pilihan kita memang sudah niche market, artinya kita sudah paham bahwa niche market pasti dibandingkan dengan yang umum ya tentunya pasti lebih kecil. Tapi yang dikatakan tadinya yang udah nggak bisa gemuk itu saya agak kurang paham saya. Misalnya ya, kalau kita orang pasar segmennya orang membeli Rolls Royce ya, itu niche market. Karena nggak semua orang bisa membeli Rolls Royce. Betul nggak ya? Nah, apakah Rolls Royce perlu untuk berkembang itu dia masuk menjual Avanza? Enggak sih. Enggak. Karena mungkin marginnya lebih gede kan, Rolls Royce-nya. Biasanya kalau niche market itu tentunya ada salah satu kebiasaannya adalah produknya juga biasanya lebih profitable biasanya. Kalau kita menjual, ini soal bisnis nih, kalau kita menjual di pasar yang sempit, jumlah size dari pasarnya kecil, kemudian kita jual dengan harga yang murah dan profit yang kecil, berarti kita nggak punya business sense yang baik. Nah, tapi pertanyaan saya balik aja dulu. Emangnya berapa sih besar pasar kita sekarang sehingga kita mengatakan pasarnya seolah-olah nggak ada lagi, makanya harus jadi general. Kalau Anda lihat di Instagram saya tadi pagi, saya bilang nih contohnya ya. Anda punya bisnis ayam goreng 60 miliar setahun. Adakah bisnisnya 60 miliar setahun kira-kira? Misalnya ya. Lalu ayam goreng itu pasarnya mungkin misalnya contohnya sekitar 20 triliun. Saya yakin sekitar itulah mungkin ya, mungkin lebih malah ayam goreng itu. Jadi kalau bisnis Anda 60 miliar setahun, artinya 5 miliar sebulan ya. Lalu Anda mengatakan, aduh susah ya niche market saya gitu. Padahal pasarnya 20 triliun, kita market share kita baru 0,00000000001 baru. Kira-kira kan gitu ya. Nah itu yang pertanyaan saya, kenapa sih kok kita bilang bahwa kita belum bisa menggemukkan? Maksudnya menggemukkan itu apa? Apakah sudah tahu kita bahasa pasar kita tuh ada misalnya ada 100.000? Saya tanya ya, berapa kira-kira customer Anda sekarang? 100-an sih Pak. Nah, kira-kira pasar yang potensial untuk pasar yang niche itu berapa orang? Saya pinginnya di atas 1.000 gitu, kira-kira gimana? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, pahamkah Anda berapa sebetulnya pasar yang ada itu? Ya, belum pasti sih. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwa dengan 100 konsumen Anda itu Anda sudah merasa perlu menggemukkan atau pergi ke kategori yang lain?
Maksudnya lihat repeatnya, kenapa repeatnya kayak nggak naik gitu? Berarti gitu problemnya bukan di jumlah konsumennya. Kan itu. Karena aku lihat kan apakah puas, apakah ya puas. Cuman kayak mereka itu belinya satu orang itu 1 tahun paling 1 sampai 2 kali gitu kan. Betul, Bukan tapi karena kembali saya katakan, kalau jumlah konsumen kita hanya 100, senis-nisnya kata kita market itu dengan size 260 juta ini, saya nggak tahu ini kan fashion ya. Iya. Masa nggak ada misalnya sekitar 100.000 sih pasarnya? Apa mungkin marketingnya yang belum boom gitu? Nah, itu dia makanya saya bilang bukan soal pasarnya yang tidak ada ya. Kita kadang-kadang kalau cuma 100 ya mohon maaf ya. Artinya itu waduh jauh banget makanya. Jadi jangan berpikir saya harus masuk ke nanti lama-lama saya masuk ke kuliner nih habis nih karena pasarnya fashion saya yang 100 orang ini sudah habis gitu. Jadi coba dilihat makanya isilah 12 pertanyaan itu ya. Dengan 12 pertanyaan itu sebetulnya Anda baru paham, oh ternyata bisnis saya ini sebetulnya masalahnya ada di pertanyaan mungkin nomor 3, mungkin di pertanyaan nomor 6. Itulah gunanya mengisi yang 12 itu. Ya. Supaya kita tahu nih sehat atau tidak bisnis kita. Ya, dari market size saja belum bisa diisi, nah itu aja sudah problem kita kan sebetulnya. Dari besarnya pasar ya. Jadi harus paham dulu gitu. Iya, jadi dipertahankan aja, ada beberapa lini di fashionnya, cuman marketingnya mungkin agak digenjot gitu ya Pak? Diisi dulu aja Mbak. Nah, diisi dulu, makanya kita kan orang ini hobinya lompat ke solusi gitu. Jadi kayak dokter nih ya, kayak dokter datang pasien ke kamarnya, lalu dia lihat pandang-pandang mukanya, ini sakit, ini kanker ini ya. Nggak ada dites, nggak dilihat ininya dulu ya. Lihat-lihat lagi muka orang ini kayaknya saya nggak suka nih. Ini panu nih. Panak saja kasih. Padahal mungkin dia kanker ya misalnya. Nggak bisa ya. Makanya isilah 12 itu. 12 pertanyaan itu harus diisi dulu. Nah, kebayang nantinya apa persoalannya kalau diisi dengan benar. Ya. Tadi udah aku isi Pak. Kebetulan udah aku isi tadi waktu di awal ini sambil aku ngisi tadi. Ya. Setelah diisi, pertama isinya sudah benar atau tidak. Yang kedua, setelah diisi kan nggak tiba-tiba datang wangsit dari atas ya, diisi wangsit dari atas dapat solusinya, enggak. Dibaca kembali, dilihat kembali. Nah, dari situ kita bisa sebetulnya melihat di mana benang merahnya kemungkinan ya ada masalahnya di kita ya. Jadi diisi itu bukan hanya segi tiba-tiba kita dapat solusi, bukan itu. Itu diisi supaya kita paham di mana kaitan-kaitan yang mungkin tidak sinkron menyebabkan bisnis kita masih belum berkembang. Itu ya, Mbak Sika. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ya. Mungkin di poin 6 itu kan ada tuh Pak Budi ya, Pak Budi kalau memang harus diisi secara urut, tapi kalau saya mungkin saja ya di antara yang tadi poin 6 apa yang dijanjikan Anda kepada konsumen itu belum nancep banget gitu ya, belum bisa, pas banget bisa. ya. Kemudian atau juga misalnya kayak tadi nomor 7 itu kalau saya lihat awareness-nya gitu ya. Betul. Di dalam mind share-nya aja belum ada, gimana bisa masuk. Ya karena konsumen masih 100 gitu ya. Lalu tiba-tiba sudah merasa ini produknya ini pasarnya sudah habis. Masya Allah. Artinya ya ini bukan mengecilkan ya, artinya ini teman-teman ini harus mulai berpikir ya. Makanya di dalam Smart Business Map itu ada yang namanya how big is the market gitu ya. Supaya kita paham gitu. Ada orang yang mengatakan, Pak, bisnis saya sudah 100 miliar. 100 triliun. 100 miliar itu nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Kita aja merasa karena mimpi kita kecil, target kita kecil. Jadi kalau sudah sampai 100 miliar seolah-olah kita sudah besar gitu. Nah, itu yang sering, makanya seperti yang tadi itu. Mungkin karena target kita juga kecil, jadi begitu 100 kita merasa sudah ini nggak ada lagi nih pasarnya. Ya kan, seolah-olah orang ini yang target marketnya cuma 200 orang gitu. Sudah 50% market share-nya ini. Masa untuk fashion cuma 200 orang sih dengan 260 juta penduduk, habis itu separuhnya wanita, mungkin 80%-nya muslim misalnya. Itulah how big is the market. Pahami konsumen kita, pahami juga pasar kita. Kan itu.
Betul. Jadi jangan berdasarkan persepsi besarnya market tuh seberapa besar ya Pak. Ini Betul. benar-benar harus terperinci. Ya, fact base ya. Ya nggak apa-apa ya. Saya kan orangnya begitu ya. Bukan marah loh. Ya, cuma kadang-kadang gemes ngeliatnya teman-teman gitu. Kan mentor Pak. Kalau mentor diperbolehkan Pak. Iya. Bisnisnya bagus-bagus, cuman pola pikir gitu ya, cara berpikirnya gemes gitu. Ya, baik, kita lanjut dulu ke masih open mic mungkin ya Mbak Sati ya. Ya, open mic aja. Udah menuju menit-menit terakhir soalnya. Ada Pak Edi Subandono, silakan Pak. Monggo, Mas Edi, Mas Subandono nih. Tadi Uno, sekarang Subandono. Ngeri-ngeri sedap saya ini. Katanya Mbak Vivi, Mbak Sati. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Budisman. Waalaikumsalam. Pak Bi. Saya dari dulu belum kesempatan banget untuk ikut kelasnya Pak Bi sama Budisman nih. Pengen banget padahal belum kesampaian sampai pandemi. Ya. Saya karena penggemar berat beliau berdua. Terima kasih. Ini Pak Budi, bisnis saya kan percetakan, core bisnis saya percetakan. Oke. Saya lebih mengkhususkan lagi adalah di stiker label. Jadi main di stiker label. Target market saya itu adalah untuk para pelaku UMKM. Jadi sebelum pandemi tahun sekitar tahun 2018-2019 itu pasar saya, market saya sudah sampai ya dari Sabang sampai Merauke lah customer saya. Ya. Tapi begitu pandemi kemarin udah mulai drastis lah ya. Faktor-faktor yang kemarin dibilangin Pak Mas Dion memang udah berasa banget di saya. Ya. Tetapi jadi perilaku customer saya juga berbeda. Yang tadinya emak-emak yang jualan di sekolahan, di kampus yang tadi bikin stiker untuk label kemasan produk-produk makanan mereka, karena sekolahan tutup akhirnya mereka pada nggak order lagi di saya. Ya. Akhirnya dapat customer baru, yaitu para produsen baru untuk hand sanitizer. Ya. Nah, cukup lumayan sampai Lebaran tahun 2020 itu masih bagus. Tapi setelah Lebaran 2020 ke sini, karena perilakunya juga udah nah ternyata sekarang kompetitor saya sangat luar biasa, Pak. Ya. Booming banget. Nah, biasa perang harga. Nah, saya sih masih tetap harga masih saya pertahankan, tapi bermain di diskon. Nah, pertanyaan saya adalah apakah saya harus mendiversifikasi produk saya menuju ke label, ke kemasan, atau masih harus di label kemasan? Karena apakah saya hanya bertanya ya, apakah bisnis saya ini udah jenuh atau ini, karena memang sekarang udah lawannya itu sudah mereka yang punya printer biasa, printer kecil yang A4 itu yang harga cuma 2 juta itu mereka sudah bisa memproduksi itu gitu loh. Sedangkan kami dengan mesin yang produksi yang besar kalah di ininya. Itu aja Pak Budi. Ya, terima kasih Mas Subandono. Kira-kira seberapa besar sih pasarnya untuk kategori ini? Pertanyaan nomor 4. Sebenarnya besar banget karena sekarang kan lagi digalakkan. Kira-kira berapa jumlahnya, nilainya? Nilainya saya belum pernah ini nilainya seberapa. Kan katanya besar banget. Kira-kira tahu nggak? Kira-kira berapa besar banget itu? Besarnya ya nilainya mungkin 1 tahun itu bisa mungkin 100 miliaran. Oke, berarti belum tahu lah, intinya kan itu ya. Sebetulnya belum tahu gitu ya. Karena omset saya setahun kemarin sekitar 500 jutaan. 500 juta, cuma segitu pasarnya? Ya, yang punya saya. Setahun? Ya. Pasarnya tadi itu di seluruh Indonesia kira-kira berapa? Kalau besarnya seluruh Indonesia saya belum membacanya, cuman yang sudah yang di sayanya sendiri, yang
menjadi customer saya. Betul. Jadi itu makanya saya tanya, berarti kan tidak tahu ya pasarnya seberapa besar gitu ya. Nah, lalu kita sudah mengatakan bahwa kayaknya pasarnya sudah jenuh ya. Nah, jadi itu ya, kembali persoalannya bingung saya jadinya. Kalau 500 juta baru setahun, lalu pasarnya lalu kita mengatakan, wah saya harus diversifikasi ini. Mungkin saya perlu masuk properti ini mungkin ya. Kan itu teman-teman UKM itu kan hobinya itu setelah itu next-nya itu properti gitu ya. Jadi ya itulah gunanya kita mengisi yang 12 pertanyaan itu supaya minimal ya apa iya sih kita perlu diversifikasi? Apa mungkin kita salah strategi? Mungkin produk kita desainnya mungkin yang salah, bisnis model kita, banyak lagi. Jadi kalau soal pasar, teman-teman UKM, ya kalau saya lihat dari statistik yang ada di form yang diisi itu, 83% itu kelasnya masih mikro semua, saya lihat, yang ikut dalam program ini yang mengisi itu. Artinya masih di bawah 300 juta setahun, ya. Ada yang mungkin di kelas menengah di 300-an sampai 2,5 M setahun. Sebetulnya kalau saya boleh kasih tahu ya, nggak perlu sebetulnya Anda mengisi how big is the marketnya. Karena kalau Anda bisnisnya cuma segitu, sebetulnya peluang Anda itu nggak perlu diisi, itu pun juga masih banyak. Cuman kenapa kita minta selalu Anda mengisi itu, supaya Anda paham cara berpikirnya, supaya Anda paham sebetulnya, wow, sebetulnya masih banyak peluang. Ya. Jadi saya harus banyak memperbaiki yang lain. Kan nggak satu aja yang harus Anda perbaiki. Jangan gara-gara Anda kan main diskon aja tadi katakannya. Saya mempertahankan harga tapi main diskon. Diskon itu kan taktis gitu ya. Kalau Anda mau main diskon terus mati loh. Ya. Jadi kalau mau bangun sustainable, apa sih yang membuat orang akan loyal dengan Anda walaupun Anda jasa stiker? Sebetulnya bisa sebetulnya. Ya menurut saya gitu ya. Kalaupun Anda bisanya pasarnya banyak itu di mana? Jadi kalau Anda isi aja kembali 12 pertanyaan itu, mudah-mudahan Anda mulai kebuka nih matanya. Oh iya, sebetulnya masih bisa. Nah, kalaupun, nah ini terakhir ya, kalaupun nantinya Anda masih merasa dengan 500 juta itu kayaknya pasar saya sudah jenuh, ya, saya nggak bisa stop Anda pengen juga diversifikasi gitu ya, silakan diversifikasi dengan menggunakan yang namanya divergent. Usahakan core bisnis Anda itu masih dekat-dekat dengan Anda masuk. Contohnya apa? Ya, kalau Anda melihat tadi itu, salah satu yang mungkin bisa Anda lakukan dengan zaman sekarang pandemi ini, mungkin Anda menciptakan sesuatu stiker-stiker untuk di rumah-rumah, di rumah makan, di kantor, untuk menyatakan misalnya ini bebas COVID-19 misalnya. Bayangkan kalau Anda bisa menciptakan stiker itu, Anda jual. Seluruh masyarakat, misalnya di rumahnya ada satu stiker orang, di seluruh gedung-gedung ada stiker orang, di seluruh kantor-kantor ada satu itu. Itu kalau satu stikernya 5.000, ada 1 juta. Itu sudah berapa? Ya kan itu contohnya ya. Nah, jadi nggak usah perlu masuk yang lain. Ini saya cari-cari ecek-ecek lah gitu ya. Nah, gitu ya. Iya. Ya, jadi supaya teman-teman ini pikir lebih besar. Ya, dream big, start small, oke. Ya, butuh insight baru, Pak. Nah, itu dia. Makanya ikutlah acara Telkom Indonesia. Sultan next-nya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang ini benar-benar pembaharuan mindset ya, supaya itu diikuti dengan skill set. Nah, betul. Jadi memang begitu. Bisnis boleh UMKM atau UKM, tapi mindsetnya corporate gitu ya Pak. Ya minimal jangan sampai 100 lah konsumennya gitu ya. Penduduk 260 juta, konsumen kita cuma 100. Ya harus minimal ada 10.000 kayak gitu kan lumayan lah. Baik. UKM itu usaha kecil miliaran. Iya. Gitu. Memang banyak juga sih yang pengennya langsung advice gitu ya, jump into solution. Padahal yang tahu bisnis itu sendirinya bagaimana ya pemilik bisnisnya dengan cara melengkapi 12 langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Budi Isman tadi. Ya, betul. Nah, ini sepertinya penanya terakhir tadi setelah menutup acara Q&A kita ya, Mbak Vivi dan Pak Budi. Ya. Dan sebelum kita sampai ke penghujung acara, kita mau mengundang dulu Pak Bi nih, yang dari tadi udah mantengin kita aja nih.
Kalau ada yang masih perlu, silakan DM saya di Instagram boleh ya. Nah, kalau ada masih perlu, tapi saya kirimkan PDF-nya ya. Ya, baik. Nah, Pak Abi udah manteng. Selamat malam, Pak Budi. Menikmati sekali saya. Hari ini luar biasa. Gaya kita kan gini, Mas Wi. Gaya orang tua kan gitu ya. Sayang anak sebetulnya, sayang anak. Bukan marah tapi gemes ya Mas ya. Gemes gitu. Dicium pipinya gemes gitu. Aduh, sampai batuk kayak. Soalnya sering digemesin sama Pak Abi. Oh iya. Betul. Iya. Jadi teman-teman ini kadang-kadang kurang sabaran ya. Karena if you want to expand, strengthen the base. Kalau mau bertumbuh, itu dasarnya harus diperkuat. Nah, ini Pak Budi sudah ngasih dasar, udah ngasih teorinya, udah ngasih contohnya. Kurang apa coba? Tinggal ngisi aja. Ya, itu aja sih komentarnya Pak Bi. Iya. Jadi Ya makanya, sebetulnya makanya tadi itu saya juga pikir bahwa ini fondasi-fondasi dasar tentunya. Makanya ujung-ujungnya kan kita membangun jangka panjang. Makanya belajar dari Mas Bi, Pak Bi ya, juga soal brand ya. Karena itu ujung-ujungnya 12 langkah itu sebetulnya membangun brand itu, tapi tekniknya itu tadi dengan Pak Bi gitu ya. Kalau saya hanya ngasih yang basic-basic dulu lah teman-teman ini. Iya, kalau Pak Budi kan checkpoint untuk pesawatnya ya sebelum terbang. Betul. Kalau mau terbang ya checkpointnya harus lengkap dulu gitu. Nah, itu. Nah kalau mau terbang jangka panjang baru butuh brand. Kalau cuman butuh 100 pembeli. Itu dia. Itu nggak usah brand udah. Betul. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan teman-teman adalah keberanian untuk mandiri mengisi, lalu mengidentifikasi sendiri bisnisnya sendiri. Nah kalau masih bingung, bisa tanya DM ke IG-nya Pak Budi Isman, bisa juga DM ke IG-nya Pak Bi. Nah, Jangan minta nomor WA. Ya, Pak Budi jarang buka nomor WA. Saya WA bisa 12 hari baru dijawab. Tapi kalau DM langsung dijawab. Tapi kalau DM ke Pak Budi Isman ya teman-teman The Next Sultan harus sudah diisi. Iya, 12 nggak mau dijawab. Iya, jadi bukan hanya konsultasi tapi sudah diisi. Saya kasih bocoran ya. Kalau Anda tidak referensinya tidak sama, dia bilang Pak Budi akan bilang you are wasting my time. Iya, karena waktu kita sama 24 jam Mas Bi. Jadi, iya betul, nggak bisa nambah ini nggak bisa. Dan sisa umur tinggal makin pendek ini. Itu dia. Oke, senang sekali malam ini. Terima kasih Mas Bi juga ya, Mbak Vivi, Mbak Sati, senang banget saya bisa membantu teman-teman. Ini very good program ya, menurut saya perlu untuk bangsa ini. Terima kasih. Bagus, dan kebetulan juga salut sama kepedulian Telkom ya. Betul. Meskipun mereka bisa menyediakan toolset, tapi tetap skill set dan mindsetnya itu dibangun juga gitu. Betul. Yang luar biasa. Padahal kalau Telkom mau langsung udah jualan toolset aja juga nggak masalah sih sebenarnya. Betul. Oke. Itu nih. Oke. Terima kasih Pak Bi, Pak Budi Isman. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Bagi rekan-rekan, teman-teman The Next Sultan yang belum mengikuti IG-nya My Sultan, silahkan untuk langsung follow IG-nya My Sultan. Karena di sana ada informasi-informasi dan resume-resume terkait narasumber kita ya, Mbak Sati. Ya, betul. Di program. Juga jangan lupa ada kuisnya loh. Kuisnya juga hadiahnya tidak kaleng-kaleng. Jadi begitu selesai materi langsung itu ada kuis. Selesai pemateri ada resumenya. Luar biasa, Pak Sultan. Jangan sampai ketinggalan. Dan teman-teman, bagi yang belum berkesempatan hari ini untuk bisa bertanya langsung dengan pemateri, tenang aja. Masih ada berapa hari lagi besok ya? Masih ada 4 hari berarti ya?
Masih ada 5 hari lagi yang masih bisa diikuti. Jadi tenang saja, pasti akan kebagian. Iya. Jangan lupa hadiah besar menunggu di penghujung acara dari Road to Sultan ini. Nah, jadi harus semangat ya mengisi form-formnya itu, Mbak Viv. Betul, karena ini minggu kedua ini minggu yang ultimate kalau kata Pak Bi bilang, karena waktunya kita menerjemahkan teori-teori ke dalam praktikalnya ya. Ya, betul. Ini kayaknya masih ada yang nanya Instagramnya Pak Bi apa dan saya kayaknya itu. Kalau masih belum ada yang tahu, wah ini kelewatan. Biasanya di akhir kita kasih tahu Pak, kalau Pak Budi Isman itu gampang, tinggal Budi Isman official gitu ya. Kalau Pak Bi juga namanya Subiakto gitu. Tapi kita akan share. Kalau Mbak Vivi IG-nya apa Mbak Vivi? Agak rumit, Vivi and Fitri. Kalau Mbak Sati juga Sati Subiakto. Ya, Sati dan Subiakto. Boleh kita semua diintip-intip. Ya. Baiklah, kalau begitu Pak Budi Isman, terima kasih untuk sharing-nya pada malam hari ini. Terima kasih Mas Bi juga. Terima kasih Pak Budi Isman, luar biasa. Thank you. Baik, saya Vivi Urat berbaginya luar biasa. Siapa Bi? Kalau begitu teman-teman The Next Sultan, saya Vivi undur diri. Dan saya Sati Subiakto. Sampai berjumpa di mentoring hari ketiga besok. Jangan lupakan ya, dengan rangkaian mentoring Road to Sultan. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pakai Sultan, jadi Sultan dalam sekejap.